Halo, apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Palembang ditipu janda yang menjadi calon istrinya hingga rugi belasan juta rupiah. Konten kreator Lina Muherji akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Palembang karena kasus penistaan agama. Sungguh ironis, razia di depan gerbang masuk Polrestabes, sejumlah polisi justru kedapatan melanggar aturan. Kita ke informasi pertama. Seorang pria di kota Palembang ditipu janda yang menjadi calon istrinya hingga rugi belasan juta rupiah. Pelaku bersedia menikah dengan korban asalkan memenuhi beberapa permintaan. Namun setelah permintaannya dipenuhi, pelaku justru melarikan diri. Dengan ditemani kerabatnya, Unus mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Pria berumur 52 tahun itu melapor jadi korban penipuan oleh seorang janda yang akan menjadi calon istrinya bernama Rosnita dan akibatnya korban merugi belasan juta rupiah. Pelaku yang baru dikenal 3 bulan itu bersedia diajak korban menikah dengan memenuhi beberapa permintaan, diantaranya membelikan cincin emas 241 gram, uang catering 6 juta rupiah, dan meminjam ponsel korban. Namun setelah permintaannya dipenuhi, pelaku justru melarikan diri. Seminggu sudah lebaran. Puasa ya. Berapa total kerugian semuanya? Kalau cincin aku yang nyatunya cincin seperempat. Terus? Api itu aku beli di KPK. Terus apa lagi? Sudah itu aku kasih uang yang aku teringat yang uang besar kan sekali 200, sekali aku kasih 400 sudah 6. Sudah dulu? Kalau yang 200 yang 100 ini tiap kali aku berangkat ke kandang dia minta kirim. Jadi Pak, ya habis sekarang nggak ketemu kita dengan dia? Nggak ketemu ya? Tidak lagi. Rencananya korban akan menikahi pelaku pada akhir tahun 2023. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Konten kreator Lina Muherji akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Palembang karena kasus penistaan agama. Lina dijerat Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik karena mengunggah konten tidak pantas di media sosial. Akibat perbuatannya, Lina terancam penjara maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Usai berkas dinyatakan lengkap atau P21, konten kreator Lina Muherji diserahkan penyidik Polda Sumatera Selatan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Palembang. Lina Muherji yang telah ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan di Lembaga Permasyarakatan Wanita Merdeka Palembang hingga 20 hari mendatang. Lina ditahan karena kasus penistaan agama. Lina dijerat Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik karena mengunggah konten tidak pantas di media sosial. Akibat perbuatannya, Lina terancam penjara maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Terdakwa yang bersama asistennya mengupload di akun TikTok dan Facebook dan YouTube mengenai makan babi yang mengucapkan Bismillah. Kuasa hukum Lina berupaya mengajukan penangguhan penahanan dan menyelesaikannya via restoratif justice atau penyelesaian secara kekeluargaan. Iya, restoratif justice juga udah, jadi supaya gimana berharapnya kami antara terlapor dan pelapor menemukan titik temu, kita berharapnya semua damai-damai aja kan, biar opini publik juga membaik, supaya semuanya ke depannya tidak ada yang dirugikan. Sebelumnya Lina Muherji ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Sumatera Selatan terkait unggahan kontennya memakan babi dengan mengucapkan Bismillah di media sosial pada 9 Maret 2023. Tersangka juga beberapa kali diperiksa dan wajib lapor sebagai tahanan luar di Treskrimsus Polda Sumatera Selatan. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Bertahun-tahun mendekam di penjara, seorang residivis di Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak jera, melainkan kembali berulah. Pelaku kembali ditangkap polisi karena mengedarkan ganja. Dari penangkapan tersangka disita 171 paket ganja siap edar seberat 106 gram yang disimpan dalam kantung plastik hitam. Edi Santoso tidak berkutik saat dibekuk Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ulu di rumahnya Desa Lubuk Rukam. Dari penangkapan pengedar narkoba tersebut, polisi menyita 171 paket ganja siap edar seberat 106 gram yang disimpan dalam kantong plastik hitam. Penangkapan pelaku juga diwarnai isak tangis keluarga. Tersangka mengedarkan ganja di Desa Lubuk Rukam dan sekitarnya. Edi Santoso merupakan residivis kasus narkoba yang baru 5 bulan keluar dari penjara. Mendekam di balik jeruji tidak membuat tersangka jera. Kepada polisi, pria berumur 50 tahun ini mengaku memperoleh narkoba dari seseorang berinisial AD. ES ini sudah kedua kalinya ditangkap ya, di rumah tersangka di Lubuk Rukam. Ya. Ditemukan 171 paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 106,48 gram. Jadi dipaket dalam 171 paket. Polisi masih memburu bandar pemasok ganja. Tersangka kini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Polisi semakin gencar perang melawan narkoba di Palembang. Seorang pengedar sabu-sabu asal Kalimantan Tengah diringkus polisi yang menyamar saat hendak bertransaksi. Yoga digelandang ke Polrestabes Palembang usai ditangkap saat akan mengedarkan narkoba di kota Palembang. Diduga barang terlarang tersebut diperoleh dari luar negeri. Penangkapan tersangka bermula dari penyamaran polisi yang melakukan transaksi narkoba. Warga Pulang Pisau, Kalimantan Tengah itu dibekuk saat bertemu di depan lokasi pengisian bahan bakar Jalan Sukamto. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti lebih dari 5 kg sabu-sabu yang dikemas menggunakan bungkus kopi. Sabu-sabu ini dikemas dalam sebuah bungkusan kopi yang notabene dikemas secara rapi yang siap diedarkan di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Oleh karenanya, dengan adanya pengungkapan tersebut, anggota Sat Narkoba Polrestabes Palembang mencoba akan mengembangkan lagi terkait tentang jaringan narkoba yang ada di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Polisi menduga tersangka terlibat jaringan peredaran narkoba lintas provinsi atau bahkan lintas negara. Tersangka kini dijerat polisi dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Penipuan jual beli beras secara daring berhasil diungkap penyidik Polda Sumatera Selatan. Dari pengungkapan kasus ini, polisi meringkus 2 tersangka. 2 pelaku penipuan jual beli beras secara daring yang berhasil diringkus masih diperiksa intensif penyidik Polda Sumatera Selatan di Palembang. Salah satu tersangka adalah wanita tunangan dari dalang penipuan yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Lampung karena kasus asusila. Selain menangkap 2 tersangka, polisi turut menyita barang bukti 3 ponsel tersangka, 3 lembar printout rekening bank milik korban, serta 5 lembar printout milik salah satu tersangka. Dalam aksinya, dalang penipuan mengendalikan dari balik penjara, sedangkan tunangannya bertugas sebagai penghubung dan mencari korban. Sementara 1 tersangka lain sebagai pemilik rekening penampung. Modus tersangka menawarkan beras melalui media sosial dan menggunakan kartu identitas palsu. Terhadap kasus penipuan online ini, pasal yang kita terapkan itu pasal 35 Undang-Undang ITE, di mana dari kejadian ini ada 3 tersangka yang berhasil kita amankan. Ada 2 yang kita tangkap, yaitu inisial US dan F, kemudian 1 lagi OY, itu ada di lapas. Ternyata ini jaringan lapas. Ini pelaku OY ini menipu
penipu korban ini di lapas. Nah, kemudian otak dari kejadian ini atau tindak pidana ini adalah OY, di mana OY ini ditahan dalam kasus pencabulan di Lampung. Jadi semua tersangka ini kita amankan di Lampung. Informasi salah satu tunangan. Ya, jadi tersangka OY atau otak dari penipuan ini adalah OY. Seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Januar Ikhrom melaporkan dari Palembang.